baru segini. Kenapa sebanyak? Kurang banyak nggak? Enggak, ininya. Like. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama-tama tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul mengaji seperti biasa di rumah yang berbahagia ini, dan tidak lupanya kita sampaikan salawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Sebelum saya menyampaikan, tuan-tuan dan puan-puan, saya hendak memberitahukan seperti minggu lalu. Di sini saya membuka kitab ayah saya sendiri, ya. Kitab dari Tuan Guru Muda Syekh Herman Syah bin Syekh Muhammad Hatta, karena beliau juga mempunyai kitab sendiri, jadi tidaklah saya memakai kitab orang lain, lebih baik saya memakai kitab ayah saya sendiri, ya. Dan tidak mungkin pula ayah saya menulis suatu rasa ataupun perkataannya yang itu dia buat sia-sia, tidak mungkin. Pasti ada maksudnya. Kalaupun seandainya ayah saya 4 tahun 5 tahun yang lalu dia membuat status ataupun perkataan, pasti adalah maksud ayah saya itu agar gampang dan mudah dipahami. Jadi begitu ditinggalkannya kita nih, kita juga bisa memahami apa maksud dari yang dibilang ayah saya itu, apa rasanya dan apa yang harus kita buat. Tapi yang paling penting adalah yang hendak menyampaikan itu. Maka saya mulai. Bismillah. Di antaranya seorang itu sudah berhadap jiwanya kepada Allah itu, sedikitkan Allah waktu tidurnya, perjalankan dia atas perbuatan amal dan ibadah itu, dan dicabut Allah selera makannya. Maksudnya seperti ini. Apabila jiwa yang dibilangkan ayah saya ini tadi dihadapkan kepada Allah itu langsung, maka tidak lagi dia banyak tidurnya, tidak lagi dia banyak makannya, dia bilang. Dan diperjalankan dia untuk berbuat ibadah tuh bukan dia yang berjalan, diperjalankan. Dia sendiri pun tak kuasa untuk membendung itu. Jadi yang dikatakan ibadah di sini, setiap perbuatan yang dia buat tuh itulah ibadah. Karena yang dibuatnya itu perintah langsung daripada Allah tuh, seperti Nabi Muhammad kita dulu. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari mulut Nabi Muhammad tuh melainkan itu perintah Allah langsung. Maka setiap yang dibuat Rasulullah pada saat itu semuanya ibadah. Maka pada saat itu diperjalankanlah Rasulullah tuh pada saat itu. Dan kenapa dia bilang pada saat berhadap si jiwa ini tadi kepada Allah tuh langsung, sedikit makan dan tidurnya. Nih saya ceritakan sedikit tuan-tuan dan puan-puan, amalan yang dikasih oleh tuan guru kita nih sebenarnya tuh amalan nyawa. Kita rasakan aja, apabila nyawa tuh tidur, maka matilah kita. Logika pun masuk kan? Berhenti saja nyawa tuh sekali saja, maka matilah kita. Lalu yang banyak makan dan tidur tadi siapa? Nafsu. Kalau orang yang merasakan Allah itu tidak lagi dia banyak tidur dan makannya.
Yang dirasakannya pada saat itu Allah itu saja. Dan nikmat rasanya merasakan Allah tuh. Ingat tuh ya, amalan nyawa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada pun orang sarak sekarang memakai tasbih, ya, untuk mengingat Allah tuh, la ilaha illallah subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebenarnya ini penzahiran dari amalan nyawa yang di dalam. Karena coba kita rasakan, pegang di sini. Kalau enggak dia berdetak satu-satu. Allah, Allah, Allah. Maka dizahirkan keluar agar di luar pun ikut. Tidak di dalam saja. Allah, 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 Allah. Tapi kalau sudah bisa dia main di dalam, tidak terpengaruh lagi dia di luar, maka tak usah pakai tasbih pun enggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih bagus, pakai. Ingat tuh ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, amalan nyawa ini tadi, itulah yang telah dikasih sama kita masing-masing. Maka tandai, guru nanti nandainya gini aja. Kalau memang si murid ya banyak makan dan tidurnya, sesungguhnya dia tidak mengamalkan amalan nyawa yang dikasih sama dia. Karena amalan itu tidak makan. Nyawa itu tidak makan dan tidak tidur. Kalaupun dia tertidur, Allah lah yang nidurkannya. Dan itu pun jadi ibadah. Tanpa sadar dia tertidur. Mungkin lelahnya. Memang dikasih izin oleh Allah Ta'ala. Tuan guru sering ngomong kayak gitu. Tanpa sadar saya tertidur Tuan katanya. Mungkin capek kali saya. Itulah masanya dia dikasih Allah untuk tidur. Tapi pada saat nafsu ingin tidur, dia nggak mau. Dibatalkannya. Apabila nafsu pada saat dia makan, begitu dia makan sedikit, nafsu itu minta tambah. Dia nggak mau tambah. Karena nafsu yang nyuruh. Kalaupun makan dia hanya sekedar syarat saja. Karena kita masih memakai wujud zahir. Zahirnya apabila kita tak makan dia minta. Setidaknya perut kita sakit dibuatnya. Makanya orang berjalan kepada Allah itu syarat. Makan dan tidur itu syarat. Bukan jadi suatu kebutuhan sama dia. Ingat tuh ya. Jadi nanti kita sendiri pun bisa tilik. Kenapa pada saat ada rasa mau tambah, aku tambah. Yang kekurangannya siapa? Pastilah nafsu. Jangan pula nanti tuan-tuan bilang saya begini. Ah tuan ini enak kali pun ngomong semuanya kena sama saya aja. Saya banyak makan, saya banyak tidur. Bukan gitu. Saya menceritakan tentang yang sebenarnya. Jadi apabila kita banyak makan dan tidur, ternyata kita belum mengamalkan amalan yang dikasih Tuan Guru tuh. Amalan nyawa tuh. Dan rugi pun rasanya tidur. Karena pada saat tidur dia tidak mengingat Allah, lalai hatinya. Apabila hati lalai sedetik saja, maka ku tetapkan diriku kafir, kata wali itu kan. Lalu pada saat tidur tuh berapa detik, berapa jam kita bisa lalai kepada Allah tuh. Maka rugi dia kalau dia tidak mengingat Allah pada saat itu. Kecuali Allah yang menidurkannya. Dan itu pun tidak lama. Sejam 2 jam pun puas dia. Ingat tuh ya, bukan saya mengatai siapapun. Inilah yang sebenarnya. Lalu dia bilang, dan berkat dan tiada suka hatinya, hidup yang berlebih-lebih melainkan mengambil yang seperlu saja. Sisanya ia berikan kepada yang mustahak. Nah, ini saya bilang tingkatan orang yang sudah mengenal ya. Orang yang sudah berhadapan, bukan tingkatan orang yang berjalan. Jadi saya tidak ada menyinggung perasaan siapapun. Dia di sini tidak ada sedikit pun dia simpan. Kalau memang dapat dia memang khusus untuk hari ini ajalah yang disyukurinya. Kalaupun ada lebih dikasihnya lah sama orang lain. Karena pada saat itu perasaan dia nuntut dia untuk itu. Allah Ta'ala tak mau terbagi pada saat itu. Kalau misalnya dia menyimpan, Allah Ta'ala negur langsung. Kau tak percaya sama aku. Kau tak percaya aku menyelesaikan masalahmu besok. Kenapa kau simpan untuk besok? Sedangkan aku ada, yang kau rasakan kan aku. Tidak pun kau makan, kau kan dah kenyang. Tidakkah luar biasa kau merasakan aku? Maka tuh ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Tidak lagi dia menyimpan, dia bilang. Cuman kalau orang yang berjalan, tuan-tuan dan puan-puan, simpanlah. Namun harta yang kita simpan tadi kita arahkan kepada jalan Allah nih. Karena Allah Ta'ala tuh memang menitipkan harta untuk awak arahkan kepada Allah tuh juga.
Yang datangkan rezeki itu kan dari Allah, kepada Allah, untuk Allah. Karena tujuan kita bukan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah dan mengabdi kepada aku. Bukan untuk memperkaya diri ya. Nah, cuman ini saya bilang tingkatan orang yang sudah sampai, yang sudah kenal jiwanya kepada Allah tuh. Hingga berhadap dia kepada Allah tuh. Jadi hambalah dia pada saat itu. Kalau udah si hamba nih tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada lagi yang diharapnya. Tuannya tuh aja udah syukur kali sama dia. Mau diperintah bagaimanapun dia pasti akan nurut. Contoh apa ya? Macam apa ya? Babu tuh ya, zaman dulu tuh ya. Ataupun orang yang sudah dibeli. Pada saat zaman Rasulullah tuh. Dikasih dia makan, dikasih tempat tinggal, udah syukur. Apapun perintah tuannya dipatuhinya. Dia nggak digaji. Karena pada saat itu dia telah menjadi hak milik orang yang telah membelinya. Lalu jiwa yang berhadapan dengan Allah tadi apa? Jiwa yang sudah menjadi milik Allah. Maka yang dirasakannya Allah itu aja dah cukup sama dia. Tak ada yang lain. Maka cara orang berjalan, tuan-tuan dan puan-puan, ini banyak nih ya. Ini saya buka nih ya. Banyak yang ragu nih. Bagaimana cara ngingat Allah tuh Tuhan? Agar awak sampai berhadap jiwa awak kepada Allah tuh. Pertama, jalannya disebut dulu. Maka banyak orang nanti berzikir. Zikir itu kan artinya kan zikirullah, ingat Allah kan? Nah, cara ngingat Allah. Maka Allah, Allahu Allah, ya Allah, dan sebagainya. Yang lain-lainnya. Maka disebutnya lah dulu. Namun, bukan berarti juga udah sampai, belum. Cuman jangan pula kita nanti ragu. Memang itu jalannya. Begitu kita sebut tadi, Allah, 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 baru kita pandang yang menyebut, yang di dalam diri. Ya, kan pasti dia ada yang menyebut sendirinya. Allah, Allah. Kita pandanglah yang menyebut tadi. Kan? Kan itu tugas kita kan? Mandang yang menyebut kata Tuan Guru. Pandanglah yang menyebut tuh. Itulah tugas kita yang kedua. Lalu yang ketiga, dirasakan. Rasakan yang menyebut. Setelah kita sebut, kita pandang, rasakan yang menyebut. Pada saat kita rasakan yang menyebut, baru nyatakan yang menyebut. Yang terakhir. Jadi, lengkaplah sudah. Nyatalah Allah Ta'ala itu. Karena sifat Allah Ta'ala yang bisa menyatakan hanya pengasih dan penyayang. Pemurahnya. Maka bohong dia dalam mengingat Allah, namun dia pelit. Tidak ada berkasih sayang. Berarti bukan Allah Ta'ala itu yang dinyatakannya. Namun pada saat di tingkatan jiwa yang sudah berhadap sama Allah ini, dia tidak itu lagi. Yang keempat ini sudah berjalan semua sama dia. Kalaupun ada yang disebutnya Allah itu dalam dia berdakwah, memang itu panggilan hatinya. Tak ada yang lain yang dia selera. Dia hanya hendak menyebut Allah itu saja. Dia nggak mau nyebut-nyebut yang lain. Karena pada saat itu, harta yang sebenarnya pada saat itu sama dia Allah itu juga. Bukan saya bilang Allah itu harta. Cuman Allah itulah yang paling utama. Hingga disebutnya Allah itu melalui bibirnya. Kemana saja dia bicara, kemana saja dia jumpa orang, pasti Allah saja yang disebutnya. Itulah panggilan hatinya. Disebutnya kan? Lalu dipandangnya yang menyebut. Begitu dipandangnya yang menyebut, ternyata bukan dia yang berdakwah tadi. Ternyata Allah tadi juga yang memberi dia izin untuk berdakwah. Karena sudah dipandangnya. Situlah luntur wujud akuan dirinya. Bukan pada saat dia berdakwah, dia merasa dia yang berdakwah. Karena dia tidak memandang kemari. Begitu dipandangnya kemari, maka lunturlah wujud akuan dirinya. Karena sudah dipandangnya yang menyebut tadi. Yang menyebut tadilah yang sebenarnya yang memerankan dirinya. Lalu berlaku yang dirasakan itu sama dia. Pada saat dia membuat itu semua, dirasakannya nikmat luar biasa. Dia nggak ada merasa rugi lagi di luarnya. Kalaupun hartanya habis-habisan untuk orang, namun dia nikmat yang dirasakannya. Cukup Allah saja. Baru setiap harinya nyatakannya. Pengasih penyayangnya, pemurahnya. Itulah tanda orang yang sudah sempurna. Tidak ada lagi untung rugi sama dia. Tidak ada lagi dia memang sakit. Bahwasanya dia harus mengeluarkan untuk siapapun. Nggak ada tuh.
Sama dia cukup Allah saja. Dan Allah pun mengasih hadiah sama dia. Dengan kau rasakan aku, dengan cukup aku aja dalam hatimu, maka aku cukupkan semua kebutuhanmu. Tapi bukan berarti dia untuk menumpuk tadi ya. Karena dia lihat sumber rezeki yang dikasih Allah itu pun dari Allah itu juga. Nampak sama dia, ya Allah juga yang mengantarkannya. Dipandangnya ke dalam dirinya, Allah juga yang menerimanya. Datang perintahnya, disuruh Allah aku memberinya. Maka tak ada dia di situ. Dia hanya perantara aja, sebab aja. Namun pada saat dia buat itu, dia juga dapat nama. Memang baik kali lah si Paulan tuh. Hartanya banyak, namun dikasih-kasihnya aja sama orang. Tapi pada saat itu bukan itu yang dirasakannya. Yang dirasakannya Allah lah yang memberi. Bukan dia yang memberi. Namun dia juga dapat pujian. Paham itu ya? Tidak mudah tuan-tuan dan puan-puan. Untuk sampai kepada jiwa ya, yang berhadap sama Allah Ta'ala tadi. Memang saya bilang kemarin kita harus jadi si hamba. Syarat untuk jadi si hamba, kita harus membuang apapun yang kita inginkan, apapun yang kita senangi. Itu harus kita buang dalam perasaan kita. Masukkan Allah saja yang ada. Sulit ya? Apalagi nyata sama kita nih. Karena sifat akal dan nafsu ini memang nyata. Dia mau yang nyata-nyata aja. Karena kita belum bisa merasakan Allah tuh, maka Allah tuh tak nyata sama kita. Allah tuh hanya sebatas sebutan. Alif lam lam ha. Allah, itulah Allah yang menurut kita sekarang. Sebenarnya Allah bukan itu. Maka saya bilang kemarin, buang semua pikiran kita tentang Allah itu bagaimana. Kalau memang ada yang beranggapan Allah itu di atas tiang aras, dia bilang, tiang aras itu seperti apa? Kan itu yang jadi pertanyaan. Lalu pikiran kita menebak dan menerka pada saat itu. Allah di atas tiang aras, lalu dia duduk di singgasananya. Dia megah, memancar nur dari dirinya. Kan itu hayalan akal. Padahal Allah tidak seperti itu. Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk yang lain. Kan itu yang kita tahu. Kalau memang dia duduk di singgasananya, di atas sana, berarti dia sama dengan raja. Masih ada yang menyamainya. Masuk akal kan? Dia tidak sama dengan makhluk yang lain. Dia berbeda. Makanya amalan yang dikasih sama kita tuh, amalan nyawa tuh untuk merasakan yang itu. Begitu kenal kita dengan yang itu tuh, maka tak ada lagi lah kita tanyakan. Cemananya Allah tuh? Bagaimananya Allah tuh? Cukup kita saja yang tahu. Karena Allah tuh pun tidak minta dinyatakan dia. Cukup dirasakan. Kalaupun bentuk nyatanya, nyatakan perbuatan dan sifatnya. Bukan untuk kita sebut Allah tuh begini, Allah tuh begini, Allah tuh begini. Bukan untuk itu. Untuk kita nyatakan af'al dan sifatnya. Itulah yang harus kita nyatakan. Maka tarik ke dalam diri lagi. Tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi keinginan kita kan. Mau ini, mau itu. Maka keinginan kita itulah dinding agar kita tuh tidak bisa jumpa kepada Allah tuh. Maka dituntut guru tuh kan pada saat itu. Dari tuan guru besar, tuan guru muda sampai tuan guru kita yang sekarang. Buanglah keinginanmu. Pakai keinginan Allah. Kenapa? Karena pada saat awak pakai keinginan Allah tuh, menerima segala ketentuan Allah tuh, situlah kita jumpa Allah tuh. Kalau kita tidak bisa menerima, kita juga punya diri kita sendiri, bagaimanapun Allah tidak mau memperkenalkan dirinya. Renungilah sama-sama. Lemahkan dia luar dalam. Kalau kata Tuan Habib semalam tuh, luar tuh nunjukkan yang dalam. Kalau seringnya kita berzikir, pasti akan menzahirnya semuanya tuh. Yang kita zikirkan tadi tuh, yang saya bilang tadi. Dia Allah aja yang disebutnya. Tapi bukan minta pengakuan ya. Memang ditugaskan dia untuk itu. Mau orang percaya, mau tidak percaya, itu tugasnya. Sampaikanlah walaupun hanya sekedar satu ayat. Itu tugas dia menyampaikan. Mau orang dengar, mau tak dengar, mau orang caci maki dia, itu bukan urusan dia. Yang penting tugas dia menyampaikan. Maka kata Rasulullah itu, tugasku menyampaikan. Yang merubah itu Allah itu juga. Maka jangan ada nanti, yang dekat-dekat aja dulu kita namanya orang tua ya. Kalau kita sampaikan nanti sama anak ya, jangan awak mau anak itu nanti berubah. Tugas kita hanya menyampaikan. Sampaikanlah yang baik. Awak perintahkan dia, nak jangan seperti ini nak.
Jangan seperti itu. Namun buang harap agar anak itu berubah. Karena cuma Allah itu juga yang bisa merubahnya. Salahnya kita ada harap di situ. Maka tertekan kita kalau keinginan kita itu nggak dapat. Keinginan kita anak kita mau masuk pesantren, ternyata anak kita nggak hobi masuk pesantren, dia lebih mau olahraga atau kuliah atau segala macam. Lalu tertekan kita, berarti kita nggak nerima ketentuan Allah pada saat itu. Kita juga nggak boleh maksa anak kan, tertekan jiwanya, karena kita juga pernah jadi anak. Maka nasihatilah. Memang tugas kita sebagai orang tua menasihati anak. Memang itulah kewajiban kita. Namun buang harap. Serahkan sama Allah agar anak itu bisa berubah. Terserah kau ya Allah. Yang penting tugas sudah kubuat. Mau dia dengar, mau tak dengar, itu urusanmu ya Allah. Yang penting tugas sudah kubuat. Begitu juga kita dalam bertuhan nih. Jangan ada harap apapun. Begitu saya sampaikan tadi, jiwa yang berhadap dengan Allah, saya kasih tahu lagi caranya untuk berhadapan dengan Allah tuh. Lalu ada harap. Kita buatlah tadi, yang seperti yang saya bilang tadi. Dari Allah, awak pandang yang Allah tadi, awak rasakan yang Allah tadi, sampai awak nyatakan yang Allah tadi. Mau cepat sampai? Nggak bisa. Buat aja dulu. Maka ingat Allah buat aja dulu. Nanti dari sebutan Allah itu nanti diajarinya kita untuk merasakannya. Untuk menyatakannya. Untuk memandangnya. Cuman si nafsu aja yang tak tahan lama. Dia mau cepat sampai saja. Jadi nanti jangan salahkan ya kok kata Tuan Guru tuh. Apa katanya? Maaf saya ini ya. Ini kata Tuan Guru nih. Boleh umur muda. Namun perasaan awak tua. Kenapa? Setiap hari perasaan jiwa awak itu berjalan terus kepada Allah. Tak ada yang longgar. Setiap sesuatu yang di luar ini memang dipandangnya itu dari Allah. Tak ada satupun yang sia-sia. Bagi perasaannya. Maka walaupun umurnya muda, perasaannya tua. Hendaknya pada saat umur awak tua, perasaan juga tua. Makanya ada satu ikhwan kita pernah bilang, perempuan juga, Puan Depa namanya, dia bilang dia pernah melihat sosok tua ayah saya. Sebenarnya sosok tua itu ialah diri ayah saya yang berjalan yang di dalam tuh pada saat itu. Itulah nanti yang jadi tua dia. Itulah nanti yang mempertanggungjawabkan semuanya. Tidak ada yang sia-sia dipandangnya di luar nih. Semuanya dari Allah. Tak ada satupun izin, kecuali izin Allah itu sendiri. Kalau ada pun sakit yang memang dibuat orang sama dia, dipandangnya itu pun dari Allah. Kalaupun dia beribadah, bukan dia yang beribadah. Allah itu juga yang memang izinkan dia untuk beribadah. Maka kata ayah saya tidak nuntut anak saya itu, ya, sholat 5 waktu, apa nggak ada saya tuntut itu. Saya cuma tuntut anak saya itu agar bisa dia bertuhankan Allah Ta'ala itu. Karena kalau dia sudah menuhankan Allah Ta'ala itu, pasti dia berbuat ibadah. Belum tentu orang yang beribadah itu dia menuhankan Allah tuh. Karena nafsu pun bisa beribadah. Maka awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Kenali dulu Allah tuh. Nyatalah setiap yang kita buat nih ternyata dia juga. Sampai jelas saya bilang. Yang ngangkat minum kemari pun Allah juga. Katanya. Kenapa? Memang dilihatnya, memang dirasakannya, memang dipandangnya. Dan ternyata kan pada saat itu sama dia, memang Allah itulah yang buat itu. Jadi kan nggak ada yang sia-sia. Jadi kita juga seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalaupun ada nanti, itulah yang membedakan kita sama orang awam. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita masih sakit, disakiti orang, kalau kita masih dendam, kalau kita masih iri, kalau kita masih ria, bedanya kita sama orang awam tuh apa? Sedangkan amalan kita tuh amalan nyawa. Amalan kesucian. Di mana letak sucinya? Berarti amalan saja yang kesucian, tingkatan masih awam. Lalu salahkan orang awam, tingkatan kita juga masih awam. Maka yang bisa membedakan antara tingkatan orang yang awam sama orang yang berjalan kepada kesucian itu bisa dia memaafkan orang yang menyakiti dia. Bisa dia berlaku cenderung kepada orang itu walaupun dia disakiti. Memaafkan saja dia, berkasih sayang saja dia. Maka itulah yang membedakan kita sama orang awam. Siapa saja bisa. Tidak pun dia ngambil amalan ini sebenarnya. Kalau dinyatakan yang pengasih penyayang Allah Ta'ala itu sama ajanya tuh.
kesucian juga yang diambilnya. Maka sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, jangan lagi salah paham. Saya bilang cara ngamalkannya ya, bukan dengan cara kita tafakur tengah malam, kita Allah, bukan gitu. Cara ngamalkannya yang itu tadi. Pandang semuanya daripada Allah. Hingga setiap sesuatu walaupun awak tersakiti itu memang dari Allah. Awak maafkanlah dia, gitulah cara ngamalkannya. Biar tahu aja ya. Jadi itulah yang membedakan kita sebenarnya. Dan itu juga lah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di sana. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.